Baiklah, perkenalkan nama saya Elfrida Sinambela dengan NIM 7120212222. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Sejarah Agama Kristen akan melakukan presentasi mengenai materi-materi yang sudah diberikan dosen kepada kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi timbulnya kontra-reformasi, yang dimana timbulnya kontra-reformasi ini yang membuat wujudnya terjadi pembaharuan gereja yang dilakukan atau yang digerakkan langsung oleh Luther. Kenapa terjadi wujudnya pembaharuan gereja? Karena pada masa itu gereja-gereja lama masih mengikuti ajaran-ajaran sesat, dan dimana pada saat itu Paus yang menjadi pemimpin gereja pada saat itu mengajarkan ajaran-ajaran sesat kepada setiap gereja, yang membuat gereja hidup sesat dan meninggalkan ajaran firman Tuhan dan menutup panggilan terhadap firman Tuhan. Di mana juga gereja menutup atau menolak kepada gerakan reformasi, sehingga mereka membuat suatu tindakan penolakan dengan yang disebut kontra reformasi. Hal-hal tersebutlah yang membuat wujudnya terjadinya pembaharuan gereja yang didirikan oleh Luther secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi suasana di negeri Spanyol dan di negeri Italia pada masa reformasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai suasana di negeri Spanyol pada masa reformasi. Pada masa itu, Spanyol dikenal sebagai pemimpin dari gerakan kontra-reformasi. Jadi Spanyol lah yang menjadi pemimpin dari negara-negara lain pada saat itu yang melakukan gerakan kontra-reformasi. Yang pada saat itu Spanyol dipimpin oleh Kaisar Kaisar Karel V dan anaknya Raja Felix II pada abad yang ke-16. Pada masa itu, gereja-gereja di Spanyol pada masa reformasi masih tetap melakukan ajaran-ajaran sesat dan dengan senantiasa melakukan atau melayani paus-paus yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang mengajarkan hal-hal duniawi. Gereja-gereja senantiasa bersukacita melayani paus-paus pada masa itu, yang dimana mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Dan juga munculnya inkuisi yang dilakukan negara mengatasnamakan gereja, dan paus-paus juga membuat jabatan inkuisi pada masa itu di Spanyol dan memutuskan untuk mereorganisasikan jabatan inkuisi dengan menaruhnya di bawah jabatan atau di bawah paus itu sendiri. Di negeri Italia pada masa terjadinya reformasi pada tahun 1520, Italia masih hidup dalam ajaran sesat juga, di mana kerohanian atau kegiatan-kegiatan kerohanian di Italia sangat terjadinya kemunduran. Jadi kegiatan-kegiatan kerohanian pada saat itu terjadi kemunduran pada era reformasi. Dan juga Italia masih mempercayai hal-hal mistik yang membuat banyak orang yang tidak percaya lagi kepada ajaran Yesus, sehingga mereka pun hidup oleh ajaran-ajaran sesat. Dan hal tersebutlah yang membuat semangat baru dan membuat gerakan reformasi lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan pembaharuan terhadap gereja-gereja, sehingga muncullah ordo-ordo baru yang membuktikan terbitnya semangat baru gereja. Yang walaupun begitu, semangat baru gereja ini tidak terlihat di istana wakil-wakil Petrus, yang dimana sementara gereja pada saat itu sedang goyang. Jadi ketika mereka mendapat ajaran-ajaran pembaharuan gereja, mereka goyang antara mau mengikuti atau tidak. Jadi mereka masih dalam keadaan bertobat atau tidak, mengikuti ajaran Luther atau tidak, atau mereka tetap hidup dengan ajaran-ajaran lama. Pada saat itu mereka masih goyah karena mereka cuma mendapatkan sebuah gerakan-gerakan yang membuat mereka hanya sekedar percaya sebentar aja dan
tidak membuat mereka memastikan bahwa pembaruan gereja atau ajaran-ajaran Luther itu benar-benar yang sungguh-sungguh. Jadi mereka masih tetap antara mau bertobat atau tidak pada saat itu. Di Italia terjadilah rasa goyang antara gereja mau mengikuti ajaran Luther atau ajaran sesat. Itulah yang terjadi di negeri Italia pada masa reformasi. 3. Konsili Trente. Konsili Trente adalah suatu tindakan yang diadakan oleh Kaisar Karel V untuk memperdamaikan pertentangan-pertentangan yang terjadi di Jerman pada saat itu. Namun, tindakan ini mengalami penundaan karena pada saat itu terjadi permusuhan antara Paus dan juga Kaisar. Dan pada tahun 1545, Paus menyetujui tindakan ini dan mulai membangun suatu sinode besar di Trente, kota terselatan di Kekaisaran Jerman pada waktu itu. Konsili Trente sendiri dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1545 sampai dengan tahun 1549, periode kedua pada tahun 1551 sampai dengan tahun 1552, dan periode ketiga pada tahun 1562 sampai dengan tahun 1563. 4. Gereja Katolik Roma pada persimpangan jalan. Anggota-anggota Konsili Trente mulai tidak memperhatikan kaum Injili dengan baik, dan hal itu membuat Gereja Roma menolak dan menghukum reformasi karena adanya perbedaan ajaran antara Luther dan juga Trente tentang Alkitab dan tradisi gereja, di mana Luther mengaku bahwa dalam gereja hanya ada satu kuasa, yakni kuasa Alkitab dan bukan kuasa tradisi gereja. Sedangkan Trente mengajarkan bahwa Alkitab dan tradisi gereja adalah dua sumber yang setara, sehingga hal itu membuat hubungan antara Roma dan reformasi terputus. Dengan keputusan dan kutuk atau disebut anatema tersebut, Trente menutup segala jalan pembaharuan, yang sejak saat itulah segala kritik yang berdasar Alkitab ditolak oleh Gereja Katolik Roma, dan hal itu membuat Gereja Injil sulit membangun hubungan dengan Gereja Roma. 5. Ignatius dari Loyola. Ignatius dari Loyola merupakan orang yang berjasa bagi Gereja Katolik Roma karena ia berhasil mendapatkan pahlawan-pahlawan yang mau memberi diri untuk berperang melawan kaum Protestan. Ignatius sendiri adalah seorang ofisir Spanyol yang lahir pada tahun 1491. Ia merupakan pendiri dari Ordo Yesuit. Pada tahun 1521, Ignatius melakukan sebuah perjuangan yang membuat ia mengalami luka parah, sehingga membuatnya harus berbaring di tempat tidur dengan waktu yang lama. Ignatius menghabiskan waktu pemulihannya dengan membaca kitab-kitab yang membuatnya mengagumi akan hikayat-hikayat yang ada di dalamnya. Pada saat itulah Ignatius mengubah jalan hidupnya dan mulai memutuskan untuk menuntut ilmu. Mula-mula ia belajar di Spanyol dan kemudian ia mengambil studi di Paris. Di Paris, Ignatius mengumpulkan pemuda-pemuda yang sehati dan memiliki tujuan yang sama dengannya. Dan pada tahun 1534, mereka bersama-sama bernasar untuk pergi ke Palestina dengan tujuan menyebarkan agama Kristen di negeri itu. Dan pada saat yang sama, terjadi perang antara Italia dengan orang Turki yang membuat niat mereka mustahil dilaksanakan. Maka Ignatius bersama teman-temannya menghadap Paus di Roma untuk mengatakan maksud dan cita-citanya, sehingga pada tahun 1540 kelompok Ignatius diakui selaku ordo resmi dan menamainya dengan bahasa Spanyol Compagnia de Jesus, atau dalam bahasa Latin Societas Jesu, yang diartikan sebagai pasukan Yesus. Semenjak awal abad pertengahan, tiap-tiap pembangunan kerohanian di dalam gereja Roma disertai dengan terbentuknya suatu ordo. Sifat khas ordo bersangkut paut dengan kebutuhan gereja pada waktu berdirinya masing-masing. Demikian juga dengan ordo Yesuit. Sekarang pokoknya bukan membela kebebasan gereja atau memperdalam kesalehan klerus dan jemaat atau mengembalikan gereja kepada kemiskinan rasuli. Sekarang segala tenaga perlu dikerahkan untuk merebut kembali semua daerah yang telah hilang bagi gereja oleh karena reformasi.
rahasia kekuasaan ordo terdapat dalam kesalehan yang istimewa. Ignatius telah memberi pimpinan rohani kepada kesalehan dengan kitabnya yang masyhur dengan latihan-latihan rohani. Latihan-latihan itu berlangsung 4 minggu. Salah satu daya yang dipakai Ignatius yang paling berhasil untuk mencapai maksud itu ialah angan-angan. Dan yang berlatih harus memilih pula entah ia mau hidup bagi Yesus atau mau hidup sendiri. Yohanes Calvin dan Ignatius de Loyola hidup dalam waktu yang sama. Mereka seimbang hebatnya perjuangan mereka terhadap gereja lawannya untuk membela gereja sendiri. Kehormatan gereja yang dikejar oleh Yesuit itu diperlakukan seakan-akan perkara manusia yang wajib diwujudkan manusia dengan jalan mana jua pun. Sedangkan Calvinis bekerja dengan keinsafan bahwa hormat Allah adalah perkara Allah sendiri, yang boleh kita layani dengan rendah hati dan dengan ketaatan selaku umat Tuhan. Bab 40 Pergumulan politik. Pertama, iman dan politik. Perjuangan iman reformasi dan iman KR pada hakikatnya suatu perjuangan rohani, akan tetapi bagi umat Kristen di Eropa sudah berabad lamanya iman dan politik itu amat berhubungan erat. Jikalau di suatu negara ada dua kepercayaan yang bertentangan, maka pemerintah harus bertindak tegas. Agama mana yang akan disokong dan agama mana yang akan ditindas. Sebab itu pertikaian antara pihak KR dan reformasi mustahil terbatas hanya pada lapangan gereja saja, dengan tidak menurut ke lapangan politik. Di Eropa Utara dan Selatan kedudukan politik itu tak sukar, karena di Skandinavia timbul gereja Lutheran. Sedang di Spanyol dan Italia tidak ada yang sanggup menentang kuatnya gereja KR. Oleh karena itu peperangan antara Roma dan reformasi sudah tentu dilangsungkan di Eropa Tengah. Pada pihak KR, perjuangan bagi iman itu digabungkan dengan perjuangan keluarga Habsburg untuk merebut kuasa dunia bagi Spanyol. Dengan itu Philip XI, putra Kaisar Karl V, menjadi pemimpin politik kontra reformasi. Reformasi Prancis. Sejak abad itu, terutama sesudah tahun 1516, negara berkuasa besar dalam perkara-perkara gereja di Prancis. Itulah sebabnya Raja Frans pertama menginginkan supaya gereja KR kuat, agar ia boleh memakainya untuk masuk-masuk politiknya. Karena itu segala orang sekte teristimewa golongan Lutheran berulang dihambat di bawah pemerintahannya. Banyak orang Injili dibakar dan banyak pula yang terpaksa lari, diantaranya Calvin. Demikian Frans pertama tidak membenci kaum Injili, malahan menjadi perhimpunan humanis yang menaruh simpati kepada gereja, dilindungi raja dan disokong oleh adiknya yang baik hati. Tetapi segala aniaya itu tidak dapat memadamkan semangat golongan reformasi. Gereja Injili itu makin lama makin dipengaruhi oleh Calvin dari Jenewa, yang tak berkeputusan memberi pimpinan dengan surat-suratnya, karang-karangannya, dan pertemuan-pertemuannya dengan pemuka gereja Injili di Prancis yang datang mengunjunginya di Jenewa. Pada waktu itu mereka mulai disebut Huguenot. Pada tahun 559, segenap gereja Prancis di bawah salib, artinya itu mendapat bagian kesengsaraan Tuhannya, berhimpun di Paris dalam sinode nasional pertama. Pada sinode itu ditetapkan suatu pengakuan iman, disusun suatu tata gereja yang meluas dan menyempurnakan hukum gereja Calvinis Jenewa dengan peraturannya yang menggabungkan semua Calvinis dalam satu badan gereja nasional, dan tak ada jemaat yang boleh memerintah jemaat lain. 3 perang-perang Huguenot pada masa itu juga beberapa keluarga, bahkan yang dari keluarga raja telah pindah ke agama Kristen. Wakil yang ternama ialah Laksamana Kasper de Coligny yang menjadi pimpinan kampung Sang Injili. Mulai sekarang gerakan reformasi itu menjadi suatu partai politik yang terseret ke dalam pertikaian. Perjuangan partai-partai itu menjadi mungkin karena kelemahan pemerintah pusat sudah pada tahun 559 di bawah pimpinan Raja yang muda Karl IX. Ibu Suri Katarina amat berpengaruh di istana. Pada tahun 1562 mulailah perang-perang Huguenot yang berlangsung dengan terputus-putus tahun 1598. Lantas Katarina mulai khawatir tentang pengaruhnya sendiri. Bermufakat dengan golongan bangsawan KR, banyak orang bangsawan di Huguenot diundang ke Paris untuk menghadiri pesta yang amat ramai itu. Di antaranya de Coligny dibunuh pada perkawinan darah itu, dan sesudah itu lagi berlak-salak seorang di seluruh Prancis disertai perampasan. Inilah suatu peristiwa yang paling keji dalam sejarah kontra-reformasi yang menimbulkan ratapan dan tangisan. Tetapi di Roma dan Madrid pembunuhan itu amat dipuji dan dirayakan. Akan tetapi 1589 nasib yang malang itu berubah karena Henry dari Navarra luput dari malam itu, dan yang menjadi penganjur Huguenot naik tahta selaku Henry keempat. Sayang ia memungkiri agamanya pada tahun 1593 dan masuk ke Katolik Roma lagi supaya ia diakui oleh Raja Kota Paris.
tetapi pemerintahan itu membawa untung dan berkat, memberhentikan pertumpahan darah sebagai segolong Protestan kecil yang seakan-akan merupakan negara sendiri di dalam negara yang besar. Mereka cuma 1/10 bagian dari rakyat seluruhnya, tetapi oleh karena mereka tersebar di 800 jemaat dan banyak diantaranya adalah orang terpelajar, bangsawan, dan tukang yang pandai, maka pengaruh besar juga di dalam masyarakat Prancis. 4. Timbulnya gereja Anglika. Di Inggris, pembaruan gereja berlaku dengan jalan yang berlain sekali. Pada masa itu, Inggris diperintah oleh Raja Henry ke-8 yang ingin memutuskan menikahnya dengan Katarina dari Aragon supaya boleh kawin dengan seorang wanita di istananya, yakni Anna Boleyn. Tak kalah Paus tak mengizinkan perceraian itu. Raja mengambil keputusan untuk memisahkan gereja Inggris dan gereja Roma. Gereja Inggris sudah lama ikatan erat dengan pemerintah negara. Sekarang raja sendiri menjadi kepala gereja, dan Paus tidak berkuasa lagi. Segala perlawanan di Inggris terhadap tindakan Henry ke-8 itu ditindas dengan kekerasan oleh raja. Biara-biara dibubarkan dan segala milik biara yang banyak itu disita oleh negara. Demikianlah terbentuknya gereja-gereja Anglika pada tahun 1531 dan yang berikut. Perkenalkan, nama saya Rosa Natalie Eukaristia Kapitna, NIM 712021212. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya mengenai pertikaian tentang roh gereja Anglikan. Perpecahan besar pertama, gereja Katolik terjadi pada abad 11, masalah perbedaan doktrin tentang rumusan pengakuan iman Niscea Konstantinopel dan perebutan kekuasaan duniawi oleh penyebab utamanya. Skisma barat atau skisma kepausan yang terjadi dalam gereja Katolik Roma selama periode tahun 1378 hingga 1417. Ada satu skisma lagi yang sangat terkenal dan begitu membekas hingga saat ini. Skisma ini disebut Reformasi Protestan. Sepanjang sejarah gereja, sejak lahirnya hingga sekarang, gereja selalu dan berulang kali jatuh dalam perpecahan. Padahal keinginan Tuhan Yesus terciptanya kesatuan di antara pengikutnya. Gereja yang hidup dan dikehendaki oleh Yesus Kristus adalah gereja yang selalu bersatu dan bersinergi, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia. Gereja seringkali diibaratkan perahu yang berlayar di tengah badai yang dahsyat. Gereja selalu dituntut untuk bersatu meskipun memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Yang kedua, reformasi di Skotlandia. Berkaitan dengan reformasi gereja, ada beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan. Yang pertama, pertobatan yang Knox katakana menuntut dua hal. Pertama, memuliakan Allah dengan benar dapat membawa kita kepada kemurnian yang dituntut oleh firman-Nya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa kita berada dalam agama yang benar, yang disetujui oleh Allah sendiri, sehingga itu dapat diaplikasikan kepada semua orang. Yang kedua, para pemimpin gereja seharusnya adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah dan tunduk kepada firman Allah dalam melakukan tugasnya. Yang ketiga, kita harus menegakkan administrasi yang baik dalam pemerintahan gereja sehingga pekerjaan Allah dapat dilakukan dengan efektif. Yang keempat, para pelayan harus komitmen kepada pemberitaan Injil atau firman Allah. Yang kelima, tidak boleh ada perkecualian dan melaksanakan disiplin gereja, dan disiplin harus dilandaskan kepada firman Allah. Yang keenam, penting bahwa semua orang percaya memiliki akses untuk mempelajari iman kekristenan yang benar. Berkaitan dengan sakramen, ada beberapa prinsip yang dapat dipelajari dari Knox. Yang pertama, sakramen bukanlah sarana untuk memperoleh, namun sarana kasih karunia yang melalui kita sebagai orang percaya mengakui iman kita dengan cara mengambil bagian di dalamnya. Yang kedua, penting bahwa praktek-praktek sakramen dijelaskan oleh firman Allah, sehingga orang-orang berpartisipasi di dalamnya. Pelayan, baik itu pelayan dan penerima, memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang sedang mereka lakukan dan mereka melakukannya sesuai dengan firman Allah. Bagian ketiga, garis dan kontra-reformasi. Terjadinya reformasi Protestan disebabkan faktor ekonomi, politik, nasionalisme, paham individualisme Remains, dan keprihatinan yang sangat meningkat terhadap penyalahgunaan wewenang gereja di Eropa, yaitu salah satunya adanya praktek indulgensi. Reformasi Protestan mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dengan adanya reformasi yang dilakukan oleh reformer dapat memperbaiki keterpurukan baik di gereja sendiri, ekonomi, masyarakat, politik. Adapun akibat negatifnya dari reformasi Protestan, yaitu adanya perpecahan dan peperangan dan perselisihan yang mengakibatkan di berbagai negara baik di Jerman, Prancis, dan Inggris. 8. Wujud gereja Anglikan. Gereja di negara Inggris yang timbul dari pergolakan itu adalah suatu ciptaan negara yang bersifat dua, yaitu misa dan pemerintahan paus yang sudah dihentikan. Dan ajaran gereja Anglikan tentang pembenaran oleh iman dan pokok-pokok perselisihan dogmatik yang lain telah sesuai dengan Injil. Dan pada abad ke-17, Calvinisme di Inggris memisahkan diri dari gereja resmi setelah banyak menderita sengsara.
Dan sampai saat ini ada dua haluan dalam gereja Anglikan, yaitu satu cenderung ke Roma, yang kedua lebih ke Jenewa. Tetapi berkat kesadaran persatuan kebangsaan yang kuat di Inggris, maka gereja Anglikan untuk selamanya dapat menghubungkan kedua aliran tersebut yang bertentangan. Yang kesembilan adalah kontra-reformasi di Jerman. Pada tahun 1555, negeri Jerman, tepatnya di Augsburg, barulah mencapai perdamaian agama. Namun, aksi Roma yang kuat semenjak tahun 1560 menimbulkan ketegangan baru dan pada akhirnya mengakibatkan satu perang yang lama, yang berakhir pada tahun 1648, dan bentuk segala pembatasan oleh perdamaian Augsburg untuk reformasi lebih maju lagi sejak tahun 1555. Teristimewa di daerah-daerah kepunyaan Habsburg, terutamanya di Austria, dan sekitar tahun 1570, tujuan per-10 bagian penduduk Jerman adalah Injili. Jika berdasarkan pendapat Augsburg, pemimpin-pemimpin kontra-reformasi mendesak Raja Katolik Roma untuk menyingkirkan segala Protestan dan kalangan pemerintah, pegawai, dan guru, sedangkan pendeta-pendeta Injili diusir dan segala khotbah Injili dilarang. Hasil dari tindakan tersebut, kontra-reformasi menang sehingga Austria dan Jerman Selatan masuk Katolik sampai sekarang. Setelah pada tahun 1607, Hertog Bavaria merebut kota Injili di Donau dengan paksa menjadikan kota itu sebagai agama Katolik Roma. Yang ke-10 adalah Perang 30 tahun. Pada tahun 1618, orang Injili di Bohemia memberontak melawan Kaisar Austria sehingga dari keluarga Habsburg. Pemberontakan itu segera ditindas dan juga seperti Pfalz yang menjadi sekutu Bohemia ditaklukkan, dan hampir seluruh Jerman Utara sudah dalam kuasa tentara-tentara Kaisar Austria itu yang dipimpin oleh Panglima-Panglima Tilly dan Wallenstein, sehingga gereja Roma menang dan bersiap membasmi pembaruan. Sesudah tahun 1632, Perang 30 tahun itu hanya merupakan suatu pergumulan politik antara Prancis dan Swedia melawan keluarga Habsburg dan Spanyol. Akhirnya, ketika segala partai sudah sangat lemah, tercapailah perdamaian di Münster pada tahun 1648. Di sana ditetapkan asas-asas Habsburg yang tetap tinggal dan berlaku. Namun, Paus tidak menyetujui perdamaian Münster yang mengaku hak gereja-gereja reformasi atas kebebasan kepercayaan dan keyakinan, tetapi Protestanisme Jerman sudah selamat meski mendapatkan banyak kerugian, dan hasil perdamaian Münster ialah Belanda dan Swiss memperoleh kedaulatannya, dan Prancis dan Swedia mendapat beberapa daerah di Jerman. Dan akhir dari hal tersebut terdapat beberapa pandangan, yaitu yang pertama, perkembangan kontra-reformasi di Jerman mempunyai pokok dan sifat yang berlawanan dari peluasan reformasi. Yang kedua, dari kisah kontra-reformasi dan perang 30 tahun itu menjadi nyata bahwa begitu besarnya akibat sikap pasif Luteranisme yang tidak menghiraukan perkara-perkara politik dan tidak mempengaruhi dan menasihati pemerintah-pemerintah. Yang ketiga, bagian kedua pada abad ke-16 dan bagian pertama abad ke-17 adalah zaman peperangan agama. Pembaruan gereja di Belanda. Yang pertama, keadaan politik. Kaisar Karl V, pemimpin di Belanda yang memiliki cita-cita agar daerah kekuasaannya itu memiliki kesatuan, membuat suatu pemerintahan pusat yang terdapat di Brussels yang dikepalai oleh wali negeri dan provinsinya dikepalai oleh pegawai Spanyol. Akibat dari bertuburkannya dengan kemerdekaan dan hak lama provinsi dan kota Belanda, pemerintahan Belanda kehilangan kuasa dan rakyatnya tidak setuju karena takut akan kehilangan kemerdekaan. 2. Permulaan reformasi. Masa reformasi masuk atas pengaruh Erasmus. Semangat humanisme sudah kuat di antara kaum pelajar, serta kesalehan jemaat dipengaruhi oleh cita-cita dan pekerjaan Great Growth. Perubahan ini didukung dengan adanya anggapan orang-orang bahwa gerakan ini tidak jauh berbeda dari apa yang mereka praktekkan. Mula-mula ajaran ini tidak mengutamakan khotbah, namun mengutamakan penekanan terhadap kesalahan gereja Roma akan pandangan perjamuan kudus. Karl tidak membiarkan perubahan ini karena dapat merintangi tujuannya. Pada tahun 1525, Hendrik Voigt dan Johann van Essen dibakar hidup-hidup sebagai kurban. Pada tahun 1530, reformasi di Belanda sudah tidak terlihat, namun sebenarnya banyak yang didukung dengan terjemahan Alkitab dalam bahasa Belanda yang dicetak dalam Antwerpen. Belanda juga dibanjiri dengan gerakan Anabaptis dari Jerman yang dipimpin oleh Jan Metternich dan Beukelsum.
3. Penghambatan baru. Pada tahun 1550, inskripsi Spanyol yang paling dibenci dijalankan. Segala jalan yang bertentangan dengan gereja KR disamaratakan. Penganiayaan dilakukan, namun gereja Injil semakin besar. Pada tahun 1555, Kaisar Karol V digantikan oleh putranya Philips II yang fanatik dengan agama Katolik. Pada tahun 1559, ia mendirikan suatu organisasi, namun orang-orang Roma menolak yang melahirkan oposisi yang terdiri dari kaum bangsawan, klerus, orang kota, dan kaum Injili. 4. Calvinisme di Belanda. Ajaran Calvinisme mengajarkan suatu karangan yang terdiri dari 37 pasal yang disambung dengan pengakuan iman Prancis sebagai dasar perumusan iman gereja Herford di Belanda. Pada tahun 1563, Caspar Olevanus dan Zacharias Ursinus mengarang kitab dan Derhenus mengarang tata cara kebaktian. Orang Calvinis semakin berani sehingga Philips mengirim Hertog Willem dari Orange dan pemberontakan Belanda. Willem adalah seorang pangeran dari Belanda Selatan yang kemudian ia menjadi wakil negeri di tiap provinsi, yaitu Holland, Zeeland, dan Orange. Kemudian ia juga menjadi kepala partai kedaulatan yang dimana ia menuntut atau memperjuangkan tata negara yang konstitusional dan kebebasan untuk beragama dalam negara Belanda. Pada tahun 1568, Spanyol menyerang Belanda, sehingga hal ini membuat Willem untuk mencari cara bagaimana supaya memerdekakan Belanda dari musuhnya yaitu Spanyol. Hal ini juga membuat Willem sadar bahwa ia dipanggil Tuhan untuk memerdekakan bangsa Belanda. Pada tahun 1568, Spanyol menyerang Belanda. Hal ini membuat Willem untuk memikirkan bagaimana supaya Belanda dapat merdeka dari musuhnya yaitu Spanyol. Kemudian dari sini juga Willem sadar bahwa ia dipanggil Tuhan untuk memerdekakan bangsa Belanda. Kemudian ia mencari cara untuk memerdekakan Belanda. Salah satu cara yang digunakan adalah ia mengumpulkan para tentara pada saat itu. Tetapi kemudian yang menjadi kelemahan Belanda adalah mereka kekurangan materi berupa uang dan juga mereka kurang memberanikan diri untuk melawan musuhnya. Willem awalnya termasuk dalam golongan Lutheran, tetapi kemudian ia masuk dalam golongan Calvinis karena ia tertarik dengan ajaran Calvinis yang mengatakan bahwasannya mereka diizinkan untuk memberontak pada pemerintah ketika pemerintah tersebut hidup dalam kezaliman dan tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Allah. Kemudian ia melawan pemerintah dan hal ini menjadikan Willem menjadi sosok yang terkenal sebagai orang yang teguh pada pendirian. Kemudian dalam melawan pemerintah, Willem ini dibantu oleh Sarda II Tertius dan juga para golongan Calvinis, sehingga hal ini membuat mereka menang dari musuhnya yaitu Spanyol. Dari sini juga Willem memiliki keinginan untuk memberikan hadiah kepada bangsa Belanda, yaitu dengan mendirikan sekolah tinggi yang kemudian tempat ini dijadikan sebagai alat untuk melatih para pendeta yang ada di Belanda pada saat itu. Selanjutnya, pertikaian Katolik Roma dan Herform. Katolik Roma dan golongan Calvinis memiliki pemahaman yang sama, yaitu menjunjung tinggi teokratis, yang dimana menginginkan satu agama saja dalam negara. Nah, di samping itu, Willem memiliki cita-cita untuk mendambakan satu pemerintah yang membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama. Maka dari itu dibutuhkan kesabaran dan rasa toleransi yang tinggi, yang dimana kita menghargai kepercayaan orang lain. Dalam provinsi Holland dan Zeeland hanya mengizinkan kebaktian atau ibadah kepada golongan Calvinis saja dan tidak kepada Katolik Roma, sehingga hal ini membuat Katolik Roma ingin berpisah dari mereka atau dari golongan Calvinis. Selanjutnya, relasi gereja dan negara. Dalam relasi gereja dan negara ini, pemerintah harus tunduk kepada firman Allah. Pada saat itu tidak ada lagi pemikiran untuk bagaimana negara dan agama harus netral karena kebenaran Tuhan yang memerintah. Sehingga yang menjadi kesepakatan mereka pada saat itu adalah agama Kristen, yaitu Katolik Roma dan juga Protestan. Akan tetapi rakyat pada saat itu tidak memahami dengan betul arti dari tiap protes itu sendiri. Dari sini Willem menegaskan bahkan mengkritisi bahwa ketika kita menjunjung tinggi teokratis, maka kita sama saja memaksa orang lain untuk masuk mengakui iman kita, masuk mengakui pengakuan yang kita percayai. Kemudian kritikan dan penegasan Willem ini disukai, disetujui, dan disepakati oleh orang Belanda pada saat itu, di mana mereka mengkolaborasikan teokratis dan juga toleransi dalam kehidupan mereka. Melalui ini, mereka hidup berkah dalam kehidupan mereka dan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, organisasi gereja Herform. Organisasi gereja Herform ini atau dari golongan Calvinis ini memiliki perkembangan iman yang baik, di mana pada saat itu mereka insaf dan menyadari bahwa perlu adanya peraturan atau ketertiban yang mengatur kehidupan mereka dalam hidup beragama. Nah, melalui pembuatan peraturan dan ketertiban pada saat itu, mereka mengadakan rapat sinode, yang dimana pada saat itu dihadiri oleh para pendeta, penatua, dan diaken, yang kemudian mereka memutuskan satu peraturan yang diakui dan disepakati, kemudian dihidup dalam kehidupan mereka dalam bergereja.